Baik, gugatan perbuatan melawan hukum atau PMH ini adalah gugatan perdata ya, yang diajukan oleh orang yang merasa dirugikan atas perbuatan tergugat yang dijadikan sebagai pihak gitu kan. Nah, jadi gugatan perbuatan melawan hukum ini perdata dan pasti terbuka untuk umum. Sidangnya pasti terbuka untuk umum. Tidak ada perdata itu tertutup kecuali pidana. Kalau pidana ada asusila atau ada tersangkanya atau terdakwanya anak ya, itu tertutup ya. Tetapi kalau perdata itu terbuka. Jadi PMH perbuatan melawan hukum ini perdata sehingga sidangnya pasti terbuka. Kemudian yang kedua, Lisa mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Ridwan Kamil di PN Bandung itu adalah untuk atau agar hakim memutus bahwa Ridwan Kamil ini harus bertanggung jawab karena anak yang dilahirkan Lisa ini adalah anaknya Ridwan Kamil, anak biologisnya, kan begitu. Nah, saya mempunyai dua pendapat atau prediksi. Pertama, bisa saja gugatan perbuatan melawan hukum dengan tujuan agar Ridwan Kamil diputus sebagai ayah biologisnya anaknya Lisa ini bisa saja ditolak kalau hakim mengedepankan bukti-bukti saintifik. Apa itu bukti saintifik? Bukti saintifik evidence itu adalah bukti ilmiah ya, seperti tes DNA. Jadi hasil tes DNA itulah kemudian dijadikan oleh hakim untuk memutus. Sementara Lisa belum melakukan tes DNA anaknya dengan Ridwan Kamil ini, sehingga alat bukti yang scientific evidence itu tidak ada nih, karena Lisa keburu mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum. Sehingga kemungkinannya kalau hakim hanya melihat, kalau memutus dikabulkan itu hanya melihat bukti evidence ya, bukti scientific evidence, bukti tes DNA saja, sementara tes DNA-nya belum, kemungkinannya ditolak. Itu pertama. Kedua, bisa saja hakim tidak melihat bukti scientific evidence, tidak melihat tes DNA. Misalnya dari kesaksian atau alat bukti yang diajukan oleh Lisa ini berupa saksi-saksi, berupa rekaman, berupa chat, berupa semacam kesepakatan. Misalnya kesepakatan itu begini, antara Lisa dengan Ridwan Kamil ini yang kita tidak tahu, dia sepakat membicarakan bahwa anak itu adalah anak mereka. Dari mulai hamil, kemudian lahiran, kemudian sampai untuk biaya membesarkan, mereka sepakat. Nah, kesepakatan itulah baik tertulis maupun hanya lewat chat WA ataupun lewat bukti lainnya. Kalau memang ada kesepakatan itu, bisa saja hakim percaya, hakim yakin bahwa itu adalah anaknya, karena belum dilakukan tes DNA ini. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi, apakah bisa hakim memerintahkan kepada Ridwan Kamil agar dilakukan tes DNA? Tidak bisa. Karena di perdata ini ya, ini perkara yang langsung diputus orang itu melakukan perbuatan melawan hukum atau tidak. Kalau perintah untuk tes DNA itu, ini bukan perbuatan melawan hukum gugatannya. Gitu. Nah, jadi ini hanya untuk Ridwan Kamil ini melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Lisa atau tidak. Nah, jadi kemungkinannya ini ditolak atau diterima atau dikabulkan gugatannya. Tidak bisa memutus atau memerintahkan Ridwan Kamil harus tes DNA. Nah, kalau memerintahkan atau memaksa orang harus tes DNA, itu di perkara pidana yang di Mabes Polri itu. Nah, itu boleh, itu ada tuh, bisa ada kesempatan di sana tes DNA. Tapi kalau di perbuatan melawan hukum di perdata ini, nanti putusannya itu dikabulkan atau ditolak. Jadi itu dua pendapat atau prediksi saya ya. Dua pendapat saya, prediksi saya, kemungkinannya ditolak atau diterima. Ini tergantung bagaimana Lisa bisa meyakinkan hakim atas dalil-dalilnya itu.
Kalau menurut saya, kalau hakim mengacu kepada tes DNA tentu ditolak. Tapi saya tidak tahu Lisa mempunyai bukti apa yang kuat yang akan bisa meyakinkan hakim. Lisa ini punya pengacara. Tentu pengacaranya mengkaji. Kenapa harus buru-buru dilakukan gugatan perbuatan melawan hukum? Barangkali pengacaranya sudah menganalisa, mempelajari bukti-bukti, walaupun bukan tes DNA, tetapi bukti-bukti itu mungkin menurutnya kuat mungkin kan. Nah, jadi kita tidak tahu nih. Tapi kalau memang buktinya lemah, ya, tes DNA tidak ada. Bukti-buktinya lemah, ya. Bukti-bukti yang lemah itu seperti di luar DNA tetapi lemah, misalnya hakim tidak yakin dengan alat bukti yang ada ini dia adalah anaknya. Yang membuat hakim yakin meskipun tidak pakai tes DNA, seperti yang saya jelaskan tadi, semacam ada kesepakatan dari mulai proses kehamilan, ada sepakat bahwa itu adalah anaknya. Kemudian yang kedua, dari mulai lahiran juga ada sepakat, udah saling mengakui bahwa itu adalah anaknya. Sampai kemudian setelah lahir mau membicarakan biaya tanpa ditekan, tanpa ada paksaan, sepakat bahwa itu adalah anaknya. Maka kesepakatan ini bisa saja hakim menjadi yakin walaupun tanpa tes DNA. Oke, berarti yang maksud kesepakatan itu adalah hitam di atas putih ya, pembicaraan di antara mereka berdua. Iya. Tapi tertulis baik lewat hitam di atas putih maupun lewat media sosial, WhatsApp ya, atau pesan-pesan kan gitu. Nah, semua kan pasti diajukan kan. Nah, tapi kan banyak yang mengatakan juga kalau misalnya keperdataan ini bisa alot prosesnya, dikarenakan tadi yang ada mungkin bukti yang lemah. Dan ada juga yang menyatakan kalau kasus seperti ini tuh bisa menang jika ada bukti, misalnya ada foto atau video yang dia menikah atau yang tadi abang bisa bilang gitu. Tapi kalau di luar itu udah pasti langsung ditolaknya gitu. Kalau tidak ada tes DNA. Dan satu lagi, tadi kan abang bilang hakim tidak bisa memerintahkan Ridwan Kamil untuk melakukan tes DNA. Berarti itu harus kesadaran pihak masing-masing gitu. Iya. Tes DNA sendiri. Ya, jadi gini, kalau tidak ada tes DNA ya, maka alat bukti lain ya ini harus benar-benar membuat hakim yakin ya. Jadi alat bukti lain itu apa? Alat bukti lain itu seperti tadi kesepakatan yang Ridwan Kamil tanpa paksaan memang dia mengakui. Nah itu. Nah, meskipun sekarang Ridwan Kamil tidak mengakui ya, tetapi kesepakatan yang dibuat awal dengan Lisa bahwa itu adalah anaknya, ini kan bisa menjadi alat bukti di pengadilan nanti. Tapi saya kan tidak tahu Lisa ini memiliki alat bukti itu tidak. Harusnya kalau Lisa melalui pengacaranya ini atau didampingi pengacara ini sudah nekat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum, harusnya Lisa sudah mempunyai bukti yang kuat harusnya. Kalau tes DNA kan jelas belum dilakukan. Ya, kalau mau sabar harusnya tes DNA dulu. Nunggu dari Bareskrim dulu tuh. Nah, Bareskrim udah tes DNA hasilnya kuat, hasilnya sama, baru tuh PMH. PMH-nya enak, ajuin aja udah jelas ada tes DNA kan. Kalau tes DNA-nya itu sama antara anak dengan tes DNA, hasil DNA-nya Ridwan Kamil. Nah, tetapi ini kan belum. Nah, lalu keburu diajukan, ya tergantung. Kalau alat bukti yang diajukan kuat, meyakinkan hakim bisa dikabulkan, tapi kalau lemah ya ditolak. Nah, ini kan di sini ada 3 orang nanti yang akan melakukan berani untuk melakukan tes DNA. Mungkin kalau Lisa dan Ridwan ini kan memang diharuskan kan dari awal. Nah, satu lagi kali ini juga katanya dia siap tes DNA. Iya, siap untuk membutuhkan tes DNA bahwasanya anak Lisa itu anak dia. Nah, tapi kalau kita tanyakan ke Lisa, dia tidak merasa ini gimana dia mungkin kalau hasilnya belum keluar, bisa kemungkinan Lisa akan jadi tersangka atau seperti apa? Ya, terkait laporan Ridwan Kamil di Bareskrim, Ridwan Kamil ini kan tidak terima karena Lisa menyampaikan atau ngomong ya di publik bahwa Ridwan Kamil ini adalah ayah biologis dari anak yang dilahirkannya. Karena Ridwan Kamil tidak terima dengan omongan tersebut, maka nanti harus dicari kebenarannya. Dengan cara apa? Dengan cara
dilakukan tes DNA oleh Bareskrim Polri, ya, oleh dokter melalui Bareskrim Polri sebagai penyidik untuk mencari kebenaran. Jika hasil DNA-nya sama antara Ridwan Kamil dengan anaknya Lisa, maka yang disampaikan Lisa itu bukan pencemaran nama baik, melainkan nyata benar bahwa anaknya itu adalah anak biologis Ridwan Kamil. Tetapi sebaliknya, jika hasil DNA-nya itu berbeda antara anaknya Lisa dengan Ridwan Kamil, maka itu dinamakan pencemaran dan Lisa bisa jadi tersangka. Jadi tergantung hasil tes DNA nanti. Jadi menunggu nih Bang. Menunggu, ya, sama atau tidak hasil tes DNA-nya itu.